Kalaupun mengantarkan bahan makanan, beras atau apapun yang dizakat fitrahkan kepada tokoh masyarakat, kepada kiai masjid, kiai pesantren, ustaz, guru-guru ngaji, dalam rangka diamanahkan, dititipkan agar disalurkan kepada yang memang berhak menerima. Jangan salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, sahabat Al-Firas dimanapun Anda berada saat ini, momentum penghujung Ramadan, hari-hari mendekati akhir Ramadan, kita kembali berhadapan dengan satu kefarduan yang spesifik di setiap tahun, yakni zakatul fitr, zakat fitrah. Di zakat yang harus kita keluarkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun kecil, ya, semuanya, asalkan sudah ada nyawanya, di situ wajib zakat fitrah. Bagi yang mampu, keumuman zakat adalah bagi yang mampu, tetapi kemampuan zakat fitrah di sini adalah kemampuan di hari 1 Syawal itu ada yang dimakan sekeluarga. Jadi batasannya tidak apakah harus punya sawah, harus punya tabungan, tidak. Batasannya adalah apabila 1 Syawal itu dalam keluarga tersebut ada persediaan makanan yang cukup untuk 1 hari itu. Maka kelebihannya apabila mencapai 1 takaran, maka keluarga itu atau kepala keluarga itu sudah wajib mengeluarkan zakat fitr atau zakat makanan. Maka zakat fitrah berbeda dengan zakat mal, berbeda dari sisi kewajiban, batas kewajibannya, batas haul dan nisabnya, dan juga berbeda dari sisi penyalurannya. Nah, disinilah titik pokok yang akan kita sampaikan, karena baru saja tadi saya mengikuti sholat Jumat di satu masjid, dan dengan berapi-api khotibnya itu menyatakan bahwa zakat fitrah itu harus disalurkan kepada 8 asnaf sebagaimana yang tertera di dalam surat At-Taubah ayat 60. Sahabat Al-Firas yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keumuman zakat telah tertera jelas. Pengalokasian atau pendistribusian atau mustahik atau orang-orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 golongan. Itu keumuman zakat. Dan kita bagi zakat itu ada zakat mal, zakat harta, dan zakat fitr atau zakat jiwa. Nah, spesifik tentang zakat jiwa ini, Rasulullah SAW telah sedemikian terang benderang menyatakan bahwasanya zakat fitr itu farada Rasulullah SAW. Ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi SAW memfardukan atau mewajibkan zakat al-fitr. Zakat al-fitri tuhratal lis-shaimi, untuk mensucikan jiwa orang yang berpuasa. Ini ya. Jadi fungsi pertama zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa atau menyempurnakan puasanya seseorang, begitu gampangannya lah. Disucikan dari apa? Jiwa-jiwa orang yang berpuasa itu minal lahwi warrafats, dari perkataan yang sia-sia, bersenda gurau yang tidak ada maknanya, dan itu lahwi
Berkah omong-omong kosong, omong-omong kelobot yang tidak perlu ketika kita berpuasa itu menjadi residu-residu atau kotoran-kotoran jiwa kita. Dan dari rofas atau kata-kata yang memang keji, kata-kata kotor, misuh-misuh, berkata-kata yang keji, pokoknya keji, kata-kata yang tidak baik. Nah, ini mengotori kondisi jiwa atau merusak pahala puasa seseorang. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitr itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk membersihkan atau mensucikan, ya. Zakat al-fitri tuhratal lisaimi minal lahwi warrafas. Dan yang terpentingnya adalah wa tu'matal lil masakin. Dan ini menyangkut peruntukannya, kepada siapa zakat fitrah itu dikeluarkan, yaitu wa tu'matal lil masakin, untuk memberi makan, untuk diperuntukkan kepada orang-orang miskin. Hanya ini. Maka merujuk dari hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dari Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, ini menunjukkan bahwasanya zakat fitrah itu spesifik, tidak masuk dalam ranah zakat mal secara umum sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah 60, yang di situ diterangkan ada 8 penerima, 8 asnaf atau 8 mustahiq. Nah, sedangkan zakat fitri spesifik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperuntukkan lil masakin, kepada orang-orang miskin saja. Saya terhenyak ketika mendengarkan khutbah, sang khotib menyatakan bahwasanya zakat fitrah dibagi kepada 8 asnaf, diterangkan masing-masing asnaf itu siapa, Ibnu Sabil siapa. Ini betul tentang keterangan-keterangannya, tetapi sedikit meleset di simpul bahwasanya zakat fitrah itu diperuntukkan untuk 8 asnaf. Itulah yang kemudian menjadi subuhat yang luar biasa. Maka sahabat Al-Firas dimanapun Anda berada, spesifik untuk zakat fitrah, Rasul memberikan penjelasan secara khusus dalam hadis yang sahih tadi, bahwasanya farada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri tughratal lisaimi minal lahwi wal rafas wa tu'matal lil masakin. Ini sudah clear seharusnya, apalagi bagi para penceramah, para khotib, ini seharusnya sudah clear, tidak memberikan keterangan-keterangan. Dan Anda kalau mendapati keterangan-keterangan yang menyamaratakan zakat fitrah itu dengan zakat mal, sehingga orang panitia merasa berhak mengambil jatah sebagai amil misalnya, ini apalagi ini sudah status amilnya itu sendiri tidak sah, karena dia memang tidak ada penunjukan dari waliul amr, tidak ada SK, dia bukan seorang amil, dia hanya panitia saja. Dan penyaluran, apalagi untuk guru-guru ngaji boleh menerima zakat fitrah asalkan dia dalam kategori miskin. Kepada anak-anak yatim juga boleh menerima zakat fitrah asalkan anak yatim yang kategori miskin. Ini spesifik untuk zakat fitrah. Namun anak yatim baik miskin maupun kaya berhak mendapatkan santunan, sedekah dan lain sebagainya. Tetapi spesifik untuk zakat fitrah, terkhusus untuk anak yatim maupun untuk zakat mal, anak yatim bukan termasuk asnaf kecuali dia masuk kategori miskin, masuk kategori ibnu sabil dan lain sebagainya. Kembali ke dalam zakat fitrah, mari ini momen-momen zakatul fitr, zakat fitrah, jangan sampai salah kita menyalurkan. Ada di situ kiai musola atau kiai masjid, kita mengantarkan zakat fitrahnya kepada beliau,
Beliau padahal tidak tergolong orang yang miskin. Kita antari beras, Pak Kiai, Pak Ustadz, ini zakat saya untuk panjenengan, ini zakat saya untuk Anda, untuk sampean. Ini tidak bisa, tidak boleh. Kalaupun mengantarkan bahan makanan, beras atau apapun yang dizakat fitrahkan kepada tokoh masyarakat, kepada kiai masjid, kiai pesantren, ustadz, ya, guru-guru ngaji, diserahkan ke sana dalam rangka diamanahkan, dititipkan agar disalurkan kepada memang orang-orang yang memang berhak menerima. Jangan salah, di Al-Firas menghimpun zakat fitrah. Menghimpun zakat fitrah ini bukan untuk ustadznya, bukan untuk pengurusnya, dan juga bukan untuk siapa-siapa. Pengurus ada yang miskin, ya kita alokasikan. Guru-guru yang ngajar di sekolah kita di Al-Firas, ya ada yang miskin, ada yang tidak miskin. Nah, yang miskin itu kita alokasikan. Yang miskin ini kita alokasikan, kepada yang tidak miskin tidak kita alokasikan. Jadi kalau berzakat fitrah ke tokoh masyarakat, saya juga sering mendapati zakat fitrah itu diantar begitu saja. Dan parahnya lagi, tokoh masyarakat ini teman saya ngobrol, di sini sudah nggak ada orang miskin, sudah biar di sini untuk saya. Subhanallah, yang seperti ini bagaimana pertanggungjawabannya kelak tokoh masyarakat dianggap kiai di suatu tempat itu? Ini ada sahabat Al-Firas yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah-mudahan obrolan sore kita kali ini bisa menjadi cukup masukan yang berharga. Setidaknya kita bisa menyalurkan zakat fitrah, terutama kita salurkan sendiri. Kita lebih tahu kanan kiri kita orang-orang yang kategori miskin. Miskin itu adalah orang yang kerja sih, dia kerja, tetapi hasil kerjanya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Dia tidak bisa saving, tidak bisa nabung, tidak bisa beli ini dan itu, cukup untuk makan sehari-hari. Ini miskin. Tetapi kalau fakir ini lebih parah lagi, ini lebih berhak juga, karena fakir termasuk include di dalam miskin. Orang jompo, orang tidak bisa bekerja dan tidak punya penghasilan dan tidak punya tabungan. Jadi untuk makan sehari-hari dia kesulitan karena dia tidak punya sumber pendapatan. Tetapi kalau orang jompo, orang tua tidak bisa bekerja tetapi punya pensiunan miliaran misalkan, ya itu bukan kategori orang fakir, dia orang kaya. Demikian, mudah-mudahan cukup menjadikan bahan pencerahan bagi kita, menyelamatkan syariat kita, bagaimana kita melakukan peribadat ini dengan benar. Jangan sampai kita hanya dengar-dengar tapi kita tidak pernah konfirmasi, tidak pernah mendapatkan penjelasan yang detail dan sahih, yang jelas, yang sharih tentang sesuatu hal. Maka zakat fitrah mudah-mudahan bisa membersihkan jiwa kita, menyempurnakan puasa kita dari minallahwi warofas tadi itu, dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata yang kotor, dan peruntukannya adalah lil masakin, kepada orang-orang yang miskin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.